فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita baca contoh-contoh dalam penggunaan istilah mastur, kawan, yaitu manjuhilat adalatuhu batinan walakinnahu adlun fid dhahir. Berarti dari sini kita katakan bahwasanya seorang perawi yang mastur madlunul adalah, jadi dia di atas derajat majhul hal, tapi tidak sampai derajat perawi yang yang diterima, karena masih harus disingkap adalahnya secara batin. Yang dimaksud dengan adalah secara batin apa? Omer. Taib. Yang adalah secara batin yaitu ta'dil dari para mu'addilun. Adanya ta'dil dan tazkiyah, ini yang dimaksud dengan adalah batinan. Sedangkan adalah secara zahir yang dimaksud apa? Talha, keislaman dan adanya ilmu atau tidak diketahuinya dia melakukan kefasikan. Adanya ilmu bahwasanya dia tidak melakukan kefasikan. Baik. Karena berbeda antara al-ilmu bi adamil mufassik dengan adamul ilmi bil mufassik. Kalau adamul ilmi bil mufassik maka ini sama antara majhul ain dan majhul hal. Itu sama pada majhul ain dan majhul hal. Berarti kalau demikian tidak ada bedanya dengan mastur, padahal mastur di atas itu. Taib. Perhatikan contoh-contoh penerapan tentang perkara ini, kawan. Kalau wal muhadditsun idza atlaqu lafdha masturin la yaqsiduna jahalatal hal bal yutliqunahu ma'a tazkiyatir rawi fi dinihi wa istiqamatihi lakinnahu laysa bil masyhuri wal mukthiri minar riwayah wala minal athbatil mutqinin. Jadi ini penggunaan istilah mastur. Mereka tidak memaksudkan jahalatul hal, apalagi jahalatul ain. Yang mereka menggunakannya bersama dengan adanya tazkiyah dari si agamanya bagus, dia istiqamah. Tapi dia tidak masuk dengan periwayatan. Dan bukan pula termasuk orang yang sabat dari sisi hafalan, bukan pula seorang yang mutqin. Wa huwa itlaqun qadimun musta'malun fit ta'dilil mutawassit aw man khafiya amruh. Ini penggunaan yang telah terdahulu. Jadi bukan penggunaan baru, tapi sesuatu yang qadim yang digunakan dalam ta'dil mutawassit. Jadi mastur kalau demikian ada khanifillah. Dia penggunaannya pada ta'dil pertengahan atau untuk seseorang yang perkaranya tersembunyi, tidak diketahui
kemungkinannya, kesikohannya juga banyaknya riwayat. Qala min tatbiqatihi al-awwal ma fi jarh wa ta'dil fi tarjamati Ubaid bin Bab walidu Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid siapa ini? Nah, imam atau thiqah? Aba Amr bin Ubaid, imam min a'immatil Mu'tazilah. Tayyib, majruh jelas. Amr bin Ubaid ibn Bab, Maula Abi Hurairah, rawa an Abi Hurairah. Siapa ini yang maksudnya Maula Abi Hurairah adalah Ubaid bin Babnya. Ya, Ubaid bin Bab walidu Amr bin Ubaid maula Abi Hurairah, rawa an Abi Hurairah, rawa anhu Abdullah bin Aun. Sami'tu abi yaqulu dzalik. Qala wa sa'altu abi anhu faqala masturun lam yablughna anhu syai'. Tayyib. Perhatikan istilah Naam Ibnu Aun, mastur lam yablughna anhu syai'. Kemudian contoh yang kedua, Muhammad bin Harun Abu Abdillah Ar-Razi Al-Lu'lu'i, rawa an Amr bin Safwan, rawa anhu Abu Zur'ah wa qala katamtu anhu hadithan wahidan wa kana yanzilul Madinah bidustuk syekhun masturun. Qala su'ila abi anhu faqala syekhun masturun. Berarti diketahui ya kawan, Abu Zur'ah meriwayatkan darinya satu hadis. Abu Zur'ah mengambil dari siapa? Muhammad bin Harun. Diketahui dia pernah turun di Madinah menurut ilmu. Tapi apa? Syekhun masturun, dari sisi kemungkinannya, kesikohannya tidak tahu. Ada tayyib pengetahuan tentang dia bagus agamanya. Tayyib juga pengetahuan dia memang juga penuntut ilmu, cuman batinnya tidak tahu. Batinnya tidak tahu dari sisi kekokohan dia dalam riwayat. Qala fil Mizan Ziyad bin Malik Abu Sukainah syekhun mastur ma wuthiqa wa la du'if. Alhamdulillah. Syekhun mastur ma wuthiqa wa ma du'if fa huwa jaizul hadits. Perhatikan, tidak ada yang mentausiknya, tidak ada yang mentaifkannya. Seorang yang mastur, maka dia itu jaizul hadis, hadisnya tidak bolehlah kalau untuk dijadikan penguat. Rawiya anhu, tidak perlu titik dua ini. Rawa, titik duanya dihilangkan. Rawa anhu Ja'far ibn Burqan wa Abu Bakar ibn Abi Maryam tafarrada bi haditsin da'ul habasyah wa ma wadda'uhum. Hadisnya dikasih tanda kurung atau
ma wadda'ukum. Da'ul habasyah ma wadda'ukum. Ziyad bin Malik dari Tauthik dan juga didhaifkan. Meriwayatkan darinya Ja'far bin Burqan dan Abu Bakar bin Abi Maryam. Berarti dua orang meriwayatkan darinya. Tayyib tafarrud bi hadis ini. Tapi kalau tafarrud seorang mastur, kira-kira kuat enggak untuk tafarrud? Apa Zaid? Enggak kuat. Thiqah saja khalifilah, terkadang enggak mampu kalau dia untuk tafarrud, sebagaimana telah kita lewati persendirian dalam meriwayatkan, harus betul-betul seorang yang kokoh. Nah, dan telah kita lewati mutlaqut tafarrud bisa menjadikan hukum hadisnya bagaimana? Kalau tafarrud dhaif, hadisnya jadinya apa? Jadinya mungkar. Nah, tafarrud dhaif jadi mungkar. Kalau tafarrud thiqah, nah, menyelisih yang lainnya jadinya syadz. Wa aradalahu Daruqutni fil gharaib. Atasnya zada fil lisan wa qad dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqat wa qala yarwil marasil. Contoh yang keempat, Abdullah bin Muhammad bin Umarah Al-Qaddah Al-Ansari Madani Akhbari. Disebut akhbari karena banyak mengkhabarkan dari riwayat-riwayat Bani Israil, dari ahli kitab, maka digelari akhbari. Seperti juga Ka'ab al-Akhbar. An Ibn Abi Dzib wa nahwihi masturun ma wuthiqa wa la dha'if wa qalla ma rawah. Sedikit yang dia riwayatkan. Nah, ma'uradalahu Daruqutni fil gharaib. Nah, kalau kita perhatikan mereka-mereka yang dihukumi mastur ini, kawan. Nah, mereka tidak majul hal, tapi berada di derajat paling rendah. Nah, tayyib untuk masuk ke mana? Ke derajat diterima hadisnya. Nah, ke derajat maqbulul hadis. Nah, karena itulah kalau dapat perawi mastur kemudian ada penguat sedikit saja, maka bisa naik derajatnya menuju hadis yang maqbul. Baik, kita selesai dari pembahasan mastur dalam ta'liq ini. Kita baca apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Faqad qala biqabulihi ba'du syafi'iyyin wa rajjaha dzalika Sulaim ibn Ayyub al-Faqih wa wafaqahu Ibnu Salah. Faqad haramtu al-bahtha fi dzalika fil muqaddimat wallahu a'lam. Maka telah menyatakan tentang diterimanya riwayat seorang yang mastur sebagian Syafi'iyyin dan merajihkannya Sulaim ibnu Ayyub al-Faqih, dan ini disetujui oleh Ibnu Salah. Dan aku telah membahas secara panjang lebar tentang hal tersebut dalam muqaddimat. Dan kesimpulannya tadi, ikhwan, apa yang dikatakan oleh Ibnu Basir, bahwasanya dia madnunul adalah tayyib dhannan rajihan. Dari adalahnya kuat untuk diterima, tinggal melihat apanya, berarti melihat dhabatnya. Tinggal melihat dhabat dia. Oleh karena itulah tidak diterima secara mutlak, tidak juga ditolak secara mutlak, karena dia berada di ta'dil al-mutawassit.
Qala fa ammal mubhamul ladzi lam yusamma aw man summiya wa la tu'rafu 'ainuhu fa hadza mimman la yaqbalu riwayatahu ahadun 'alimna. Sekarang perkara berikutnya telah kita lewati. Naam, majhulul adalah zahiran wa batinan, yang diistilahkan dengan apa ini, Ja'far? Majhulul adalah zahiran wa batinan, majhul hal. Kemudian majhulul adalah batinan la zahiran, ini diistilahkan apa, Arif? Mastur. Sekarang mubham. Seorang yang mubham yaitu yang tidak disebutkan namanya. Atau mansumya wala tu'raf 'ainuh, atau disebutkan namanya tapi tidak diketahui orangnya. Orangnya tidak tahu. Ini yang diistilahkan dengan majhul 'ain. Namanya ada tapi siapa tidak ada tahu. Apakah itu kalangan jin atau manusia? Tayyib. Araf al-Khatib fil Kifayah al-majhul 'inda ashabil hadits bi annahu kullu man lam yashtahir bi talabil ilmi fi nafsihi wa la 'arafahu al-ulama'u bih wa man lam yu'raf hadithuhu illa min jihati rawin wahid. Al-Khatib memberikan definisi tentang majhul di sisi ahli hadis, yaitu kullu man lam yashtahir bi talabil ilmi fi nafsi, yaitu tidak masyhur dengan talabil ilm. Kemudian wala arafahu ulama tidak ada yang tahu. Kemudian yang tidak diketahui hadisnya kecuali dari arah perawi yang satu saja. Berarti apa? Fa hadza ta'rif jama'a umuran thalathah. Al-awwal man lam yashtahir bi talabil ilmi. Faman ishtahara bidzalika kharaja an kaunihi majhulan. Jadi kalau diketahui menuntut ilmu keluar dari majhul. Jahalatul ain. Taib, ada ma'rifatil ulama lahu. Fa idza urifa bi jarhin aw ta'dilin kharaja an kaunihi majhulan. Kalau sudah ada jarh atau ta'dil maka keluar dari apa? Dari kategori majhul. Kemudian lam yarwi anhu ila wahid, dan tidak meriwayatkan dari kecuali satu orang. Fa idza rawa anhu akthar min wahidin kharaja an jahalatil ain. Kalau sudah meriwayatkan lebih dari satu maka keluar dari jahalatul ain. Tayyib. Waliyulahad at-tadarruj fi halir rawi fa'alaha asy-syuhrah bil ilmi. Fa in lam yakun masyhuran raja'na ila aqwalil muzakkin. Wa illa fa aqallu ahwalihi an nanzura hal ta'addada ar-ruwatu anhu am la. Maka diperhatikan di sini ada tadarruj, yaitu apa? Tahapan, tingkatan-tingkatan dalam mengetahui keadaan perawi. Yang paling tingginya adalah kemasyhuran dia dengan ilmu. Kalau sudah masyhur diketahui ilmunya, biasanya teman-temannya tahu kondisi dia. Teman-teman menurut ilmu kondisi dia, hafalannya bagaimana, pemahamannya bagaimana, tahu dengan bergaul bersama dia. Fa illam yakun masyhuran, kalau tidak masyhur dengan menurut ilmu, berarti kita kembali pada perkataan yang mentazkiyah, ada enggak? Jika tidak ada yang mentazkiyah, maka yang paling minimalnya untuk mengetahui keadaannya, untuk kita melihat apakah ada perawi yang meriwayatkan darinya lebih dari satu, ya, ta'addudur ruwah, yaitu apakah ada beberapa perawi yang meriwayatkan darinya atau tidak.
fa aqallu ma yufidu ta'adduduhum anhu khurujuhu min jahalatil ainil hal. Maka minimal berita yang memberikan faedah bahwasanya ada beberapa perawi, tidak cuma satu, ya, berbilangnya perawi yang meriwayatkan darinya, maka apa? Itu sudah mengeluarkan perawi tadi dari jahalatul ain menuju jahalatul hal. Waqad utliqa lafdhu majhulin umuman inda katsirin minal mutaqaddimin. Dan dimutlakkan penggunaan kata majhul secara umum di sisi kebanyakan mutaqaddimun. Lakin istalaha ba'da dzalika ala tasmiyatih majhulil ain li'annahu la tu'raf ainuhu wa la dhatuhu wa inna ma 'urifa ismuhu wa anna fulanan rawa anhu wa yadkhulu ma'ahu al-mubham wa huwa man lam yu'raf ismuhu wa huwa aidan la tu'raf ainuhu wa la dhatuhu wa yuqalu fihi man lam yusamma. Jadi di kalangan mutaqaddimun mereka kalau menginginkan ikhwan majhul ain cukup mengatakan majhul. Kemudian untuk mempermudah berikutnya digunakan istilah majhul ain bagi yang tidak diketahui zatnya dan orangnya. Tidak tahu, cuman diketahui namanya saja. Abdullah bin Abdurrahman, ya kan? Banyak ini Abdullah bin Abdurrahman, namanya saja, tapi orangnya, jin juga Abdullah, ya kan? Hamba Allah. Jadi tidak diketahui orangnya bagaimana. Dan masuk juga pada istilah mutaqaddimun dengan istilah majhul perawi yang mubham. Karena sama-sama tidak diketahui zat dan ainnya. Cuman di sini lebih parah karena namanya pun tidak tahu. Makanya dinamakan dengan man lam yusamma. Hukum riwayat orang seperti ini bagaimana? Fahadha mimman la yaqbalu riwayatahu ahadun alimna. Maka ini termasuk di antara orang yang tidak menerima riwayatnya seorang pun yang kami ketahui, yaitu tidak ada yang menerima riwayatnya, satu pun tidak ada yang menerima. Walakinahu idza kana fi asri tabi'in wal qurunil mashhudi lahum bil khair fa innahu yusta'nasu bi riwayatihi wa yustada'u biha fi mawatina wa qad waqa'a fi musnadil imam Ahmad wa ghairihi man min hadzal qabili katsir wallahu a'lam. Akan tetapi apabila yang majhul ain ini pada masa tabi'in dan generasi yang masyhur dengan kebaikan, yaitu generasi tabi'in dan tabi'in. Adapun kalau generasi sahabat bagaimana? Fauzan? Generasi sahabat ada enggak majhul ain atau mubham? Ada, tapi tidak berpengaruh ketika seorang mengatakan an rajulin minas sahabah. An rajulin minas sahabah ini masuk kategori apa? Mubham. Ya tidak, enggak disebutkan namanya. Taib, enggak disebutkan namanya, tapi selama dia tahu itu kategori sahabat, walaupun tidak tahu namanya, maka udul semuanya adil. Berarti tidak masuk ikhwani fillah pada apa? Pada kategori sahabat di sini pengertian mubham atau majhul ain. Ya, istilahnya saja. Tapi kalau secara umum mubham dari kalangan sahabat banyak dalam apa riwayat. Ar-rajulin minas sahabah, an imra'atin min Juhainah. Ini mubham, tapi tidak berpengaruh dan bukan pembahasan kita di sini. Makanya disebutkan mulai dari zaman tabi'in. Kalau yang mubham tersebut atau yang majhul ain tersebut dari kalangan tabi'in atau tabi'in,
Karena dua generasi yang ketahui dengan kebaikannya setelah generasi sahabat. Maka yusta'nasu bi riwayati. Bisa seseorang istiqnas, yaitu bisa mengambil tapi tidak sampai derajat ihtijaj. Hanya sekedar untuk apa? Untuk menguatkan saja. Taib. Dan bisa digunakan untuk sedikit sebagai penerang pada beberapa tempat. Dan telah ada dalam Musnad Ahmad dan yang lainnya, yang seperti ini banyak. Wabinahwi qaulul Hafidz Adz-Dzahabi wa amal majhulun min ar-ruwah fa in kana rajulun min kibari tabi'in aw awsatihim wa tamila hadithuhu wa tuluqiya bi husnil dhann idza salima min mukhalafatil usul wa min rakakatil alfaz atau rikakatil alfaz. Kata Dzahabi, adapun majhul dari kalangan ruwah apabila orang tersebut termasuk deretan kibaru tabi'in atau pertengahannya, maka hadisnya masih bisa dimungkinkan untuk diterima. Ini maksud tuhtamila hadis itu. Itu maksudnya hadisnya masih ada kemungkinan untuk diterima. Wa tuluqiya bi husnil dzan, dan diterima dengan husnul dzan, dengan catatan apabila selamat dari mukhalafah terhadap hadis-hadis pokok di dalam sahihain atau pokok-pokok syariat, dan juga selamat dari nikakatil alfaz, dari lafaz yang yang lembek, lafaz yang tidak memiliki kekokohan, sebagaimana lafaz-lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya rikakah. Taib, lafaznya dari si bahasa Arab balaghahnya buruk, susunannya jelek. Ini yang dimaksud. Jadi terkadang seorang ahli hadis bisa mengecek dengan sekedar mendengar lafaznya, ini bukan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin Nabi mengatakan dengan lafaz yang balaghahnya seperti itu. Paham? Ini maksud rikakatul alfaz. Seperti kalam susunan anak ajam misalnya. Ini tidak mungkin. Wa in kana rajulun minhum min sigari tabi'in fasaihun riwayatu khabari. Apabila orang tersebut dari dalam sigar tabi'in, maka boleh untuk meriwayatkan khabarnya. Fa yukhtalafu dzalika bi ikhtilafi jalalati rawi anhu wa tahrihi wa adami dzalik. Kemudian hal itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kemuliaan perawi yang meriwayatkan darinya. Ini kembali kepada masalah apa? Riwayatu as-siqah an rawin, ya. Jadi orang yang meriwayatkan ini juga berpengaruh. Kalau dia seorang yang mulia, apalagi dikenal tidak meriwayatkan kecuali dari siqah. Nah, ini bisa berpengaruh pada guru yang dia mengambil darinya. Wa tahrihi wa adami dzalik, ya. Kan tergantung orang yang mengambil itu tahari atau tidak. Wa in kana al-majhulu min atba'i tabi'in faman ba'dahum fa huwa ad'af li khabarihi siyama idza farada bih. Adapun apabila majhul itu dari kalangan atba'ut tabi'in. Ini kalau Adz-Dzahabi mulai dari atba'ut tabi'in dan setelahnya, maka Tayyib lebih lemah khabarnya, apalagi apabila jika dia bersendirian. Tayyib jika bersendirian maka lebih lemah lagi. Qala al-Khatib al-Baghdadi wa ghairuhu wa taratafi'ul jahalatu 'ala ar-rawi bi ma'rifatil ulama'i ila aw bi riwayati adlaini anhu. Ini jelas. Jahalah bisa terangkat dengan ma'rifah dari ulama. Bandingkan dengan perkataan Khatib tadi, atau dengan riwayat dua orang yang adil darinya. Qala al-Khatib wala yathbutu
lahu hukmul adalati bi riwayatihima anhu. Wa ala hadzal namat masya Ibnu Hibban wa ghairuhu bal hakama lahu bil adalati bi mujarradi hadhihi al halah wallahu a'lam. Dan Khatib mengatakan dan tidak tetap baginya hukum adalah hanya dengan sebab apa? Riwayat dua orang yang adil darinya. Taib. Cuman terangkat sedikit saja. Terangkat tapi butuh ma'rifah siapa? Ma'rifah ulama. Karena itu tingkatan paling akhir ikhwan untuk mengetahui dengan melihat apa? Siapa yang meriwayatkan. Kalau meriwayatkan dua orang, nah ini masih ada petunjuk. Tapi tidak langsung bisa ditetapkan adalah untuknya. Karena tadi tingkatannya syuhrah yang pertama, kemudian yang kedua ma'rifatul ulama, kemudian yang ketiga tayyib, tidak meriwayatkan darinya satu orang saja, tapi butuh dua orang atau lebih. Nah, berdasarkan kaidah ini Ibnu Hibban berjalan dan yang lainnya. Nah, maka dia menghukumi adalah hanya dengan memperhatikan kalau sudah ada dua orang yang meriwayatkan darinya, maka di sisi Ibnu Hibban adil. Makanya Ibnu Hibban dikatakan oleh para ulama termasuk mutasahil, seorang yang bermudah-mudahan dalam menghukumi. Ini diantara sebabnya. Kenapa? Karena sebabnya dia hanya dengan sekedar melihat dua orang perawi yang meriwayatkan dari seseorang, langsung orang ini dihukumi adalah. Paham? Tayyib naktawi bihadza wa panggil. Bismillahirrahmanirrahim.